Sejumlah anggota polisi aktif tercatat masih menduduki jabatan sipil, mulai dari kepala badan, kementerian hingga lembaga anti rasuah KPK. Berikut ini daftar polisi aktif yang masih menduduki jabatan sipil. Komjen Pol Setio Budianto yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Komjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho yang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Panca Putra Simanjuntak yang bertugas sebagai Sestama Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas. Komjen Pol Niko Afinta selaku Sekjen Menkumham RI. Komjen Pol Martinus Hukom selaku Kepala Badan Narkotika Nasional BNN. Lalu ada Komjen Pol Albertus Rahmat Wibowo selaku Kepala BSSN. Berikutnya Komjen Pol Edi Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Irjen Pol Muhammad Iqbal menjabat sebagai Inspektur Jenderal Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Komjen Pol Puji Prasetyanto Hadi sebagai Sekjen Kementerian ATR BPN. Dan Komjen Pol Lotaria Latif yang menduduki jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dengan dikabulkannya perkara ini oleh MK, Kapolri kini sudah tak dapat memerintahkan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali polisi mengundurkan diri atau pensiun. Kita ke informasi berikutnya. Memasuki akhir tahun, beberapa jalan di Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat justru dikeluhkan pengguna jalan karena membuat macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara. Seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini, sambil berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Belanda dan Amerika Serikat menolak kiriman sepatu kets buatan Indonesia yang terkontaminasi zat berbahaya radioaktif cesium-137. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Terkait dengan informasi yang beredar mengenai daftar fasilitas industri yang terkontaminasi cesium-137, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa semua fasilitas tersebut telah dilakukan dekontaminasi dan dinyatakan clear and clean. Semuanya ya, sudah saya tegaskan beberapa kali di sini.
Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Di tengah perebutan kekuasaan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono atau biasa disebut dengan Gusti Purbaya resmi dilantik menjadi Raja Keraton Surakarta atau Pakubuwono ke-14. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono atau biasa disebut Gusti Purbaya naik tahta menjadi Raja Surakarta yang baru lewat prosesi jumenengan dalem Nata Binayangkara yang berlangsung di Dalem Ageng Keraton Solo. Kanthi adhedhasar saringating agama Islam lan paugerane Keraton Surakarta hadiningrat kanthi bener becik linambaran adil para marta. Melalui upacara adat ini, putra bungsu dari mendiang Pakubuwono ke-13 mengucapkan sumpah jabatannya di Bangsal Manguntur Tangkil di Kompleks Siti Hinggil, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dalam sumpahnya, ia berikrar akan menjalankan kepemimpinan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat keraton. Dirinya juga bersumpah akan mendukung penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua berjalan lancar, tidak ada yang menghalangi dan semoga ini menjadi momen yang baru untuk Keraton Surakarta ke depan. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik mengajak bersama dengan para kerabat dan pencinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan Keraton Surakarta. Usai prosesi penobatan dikawal para pengawal kerajaan dan sejumlah abdi dalam dengan membawa pusaka keraton, Pakubuwono 14 Raja Keraton Solo menyapa warga dari dalam kereta kencana. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 129 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api besar di pusat logistik mode Ilan di Shonan. Tetaplah di Siang. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat, investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga